Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar dengan topik budaya positif. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Selain webinar yang saya laksanakan ini sebagai pemenuhan tugas, namun insya Allah apa yang saya sampaikan ini pun juga akan bermanfaat dalam kita sebagai guru untuk mendidik siswa-siswa kita yang ada di sekolahan. Ya, untuk sebelum kita mulai kegiatan kita di sore hari ini, saya minta salah satu dari Bapak Ibu guru untuk memimpin berdoa. Mungkin dari Pak Masa bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Pak Masa. Kegiatan nanti kemudahan diterapkan sesuai dengan apa yang diinginkan dan Bapak Ibu dan kita semua. Tidak hari ini lakukannya Naumul Fatihah. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Masa telah memimpin berdoa. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Pak, Sudah baik. makan siang semuanya Pak, nggih, Bu? Nggih siang Pak, manten maaf. Oke, alhamdulillah. Izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, pada pertemuan webinar pada sore hari ini yang kita bahas adalah tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Modul ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD, M. Diah Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Nah, jadi pada modul ini kompetensi lulusan yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu mengerahkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai kebijakan universal dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi secara aman dan nyaman untuk peserta didik kita akan kita bahas pada pertemuan di sore hari ini. Capaian umumnya yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sehubungan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan juga teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan,
5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada modul 1.4 ini atau pada pertemuan di sore hari ini. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Nah, oke. Untuk yang pertama, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak, Pak. Oke, tidak setuju. Apakah ada yang setuju dari Bapak Ibu semuanya? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal itu? Setuju. Setuju. Yang akan kita bahas dan perjelas lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Motivasi. Setuju, Pak. Setuju banget, Pak. Mungkin Bapak Ibu sering juga memberi penghargaan kepada anak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Cara memberi penghargaannya bisa juga dengan memberikan nilai tambahan kepada mereka, memberi poin plus kepada mereka, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas secara utuh tentang penghargaan, tentang peningkatan disiplin, dan juga bagaimana cara mendisiplinkan anak. Topik dalam eksplorasi konsep di sore hari ini adalah yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan manusia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu yang ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang keenam, ada segitiga restitusi. Pasti segitiga restitusi ini nanti pun juga akan kita bahas secara utuh. Nah, oke. Disiplin positif atau teori kontrol. Teori ini dikembangkan oleh William Glasser. Beliau menyampaikan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah teori motivasi, ada 3, ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini bermakna bahwa motivasi tersebut berasal dari dukungan orang lain, atau mungkin mereka melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari sebuah hukuman. Yang kedua, mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sebuah imbalan. Nah, jadi menghindari mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan imbalan ini merupakan sebuah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar diri siswa. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu hal, mereka melakukan kegiatan apapun itu untuk menghargai diri sendiri. Mereka melakukannya dari dalam diri mereka sendiri, tidak berdasarkan sebuah imbalan, atau mereka melakukan karena takut untuk dihukum. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal atau yang biasa saya sebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan yang dibuat oleh semua siswa, yang disepakati oleh semua siswa,
agar tercapainya sebuah pembelajaran yang efektif, aman, dan nyaman bagi siswa. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Posisi yang kedua yaitu sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer ini termasuk dalam segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan berdasarkan sebuah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan juga menanyakan tentang keyakinan. Yang selanjutnya adalah realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran pula yang berbeda-beda juga. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang sering kita lakukan adalah yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita bekerja, mencari nafkah, makan, itu pun juga untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan, tentang power kita. Yang ketiga, tentang kasih sayang dan rasa untuk diterima. Selanjutnya, kebutuhan dasar atas kesenangan dan juga tentang kebebasan. Oke. Budaya positif atau ekosistem yang positif. Amati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid-murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu sebagai seorang petani. Seorang petani yang menanam padi. Jadi, seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Namun, mereka tidak bisa merubah kodrat tanaman padi itu berubah menjadi tanaman jagung. Kita menanam tanaman padi, namun yang kita panen adalah tanaman jagung, bukan. Maknanya adalah bahwa siswa itu sudah memiliki kodrat mereka masing-masing. Bahwa siswa ada yang memiliki sebuah potensi dalam pelajaran matematika, memiliki potensi dalam pelajaran bahasa Inggris, memiliki potensi dalam pelajaran fisika, dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang guru hanya bisa menjadi seorang penuntun mereka. Kita bisa menyelesaikan, kita bisa membantu permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Namun kita tidak bisa merubah kodrat mereka. Ketika mereka sudah paham dengan matematika, kita sebagai seorang guru bahasa Inggris mengharapkan dia pun juga pintar dan pandai dalam pelajaran bahasa Inggris. Itu pun juga tidak bisa kita paksakan. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita pribadi, bukan orang lain. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan sebuah kegiatan sederhana. Kegiatannya yaitu kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh melakukannya dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah,
menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda ingin membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Semua itu pun tergantung kepada diri Anda. Apakah Anda bisa dikontrol oleh orang lain dengan cara dibujuk oleh orang tersebut? Apakah Anda bisa bujuk dengan godaan-godaan atau bahkan dengan tawaran-tawaran orang tersebut? Nah, di posisi kontrol tersebut berada pada diri Anda masing-masing. Hal-hal yang selama ini kita lakukan kepada murid-murid kita itu merupakan sebuah ilusi kontrol saja. Kita bisa meminta siswa kita untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan, mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah diberlakukan di sekolah, dan lain sebagainya, bahwa semuanya itu hanyalah sebuah ilusi saja, bahwa ilusi tentang guru yang mengontrol muridnya. Sebenarnya mereka tidak bisa dikontrol, mereka hanya bisa dikontrol oleh dirinya mereka masing-masing, tetapi mereka melakukan sesuatu hal tersebut karena takut untuk dihukum. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengikuti kegiatan, sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya memiliki sebuah anggapan bahwa siswa itu merupakan sebuah kertas kosong dan kita sebagai seorang guru itu bebas untuk memberi sebuah coretan-coretan baru di dalam kertas kosong tersebut. Namun faktanya adalah siswa bukan merupakan sebuah kertas kosong. Siswa merupakan sebuah kertas yang sudah memiliki garis-garis samar. Dan tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar tersebut. Ketika garis samar-samar tersebut merupakan mengindikasikan tentang sebuah kegiatan-kegiatan positif, maka tugas kita untuk menebalkan hal-hal positif tersebut. Namun ketika garis-garis samar tersebut itu mengindikasikan sesuatu hal yang negatif, maka tugas kita adalah menghapus garis samar-samar yang mengindikasikan hal negatif tersebut. Nah, jadi setiap orang, setiap anak, bahkan kita, ketika kita lahir, kita sudah memiliki sebuah karakter sendiri. Jadi hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita masing-masing. Ya. Yang selanjutnya, pembelajaran kita di poin 2.1 di sini adalah tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita atau pada siswa? Kita beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang-orang lain tentang dunia kita. Karena kita semuanya terlahir dengan perbedaan-perbedaan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan, sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal faktanya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Faktanya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Padahal seharusnya kita memiliki model berpikir menang-menang. Nah, oke, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu di sini alhamdulillah juga
diikuti oleh Bapak Ibu dari tim ketertiban juga. Apa sih makna dari kata disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang bermakna belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian sesuatu yang mulia. Nah, jadi paradigma kita tentang disiplin, bahwa disiplin itu merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan dengan rasa ketidaknyamanan, dengan tentang sesuatu hal paksaan dan lain sebagainya. Namun sejatinya disiplin itu memiliki makna tentang belajar tentang sebuah pengalaman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif, yang merupakan sebuah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal juga dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, nalar kritis, berkebinakaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh setiap murid-murid kita. Nah, ya. Yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa motivasi itu ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar, ini bisa karena dia takut dihukum, motivasi karena ingin mendapatkan sebuah imbalan. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman, siswa-siswa tersebut memiliki sebuah anggapan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut. Apakah saya akan mendapatkan hukuman? Apakah saya akan mendapatkan sebuah hal-hal yang lain? Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini pun juga merupakan sebuah motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar diri kita. Yang ketiga, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Nah, inilah yang tujuan dari pembelajaran kita, yaitu untuk menguatkan motivasi internal pada diri kita masing-masing. Kita menganggap bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi internal dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, bukan karena apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, atau apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya. Bukan seperti itu, tetapi kita beranggapan bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi
ketika motivasi internal ini sudah terbentuk dalam setiap siswa, maka kita sebagai seorang guru mengarahkan mereka. Kita menjadi sebuah pamong kepada siswa-siswa kita. Kita tidak perlu setiap waktu mengawasi mereka. Bahkan kita tidak perlu menjaga gerbang depan untuk menjaring siswa-siswa yang terlambat berangkat sekolah. Karena mereka sudah termotivasi secara internal. Saya akan menjadi orang yang sangat disiplin ketika saya berangkat tepat waktu di sekolah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk menguatkan motivasi internal yang ada pada diri siswa kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini tentang motivasi internal. Kita memotivasi diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Bukan termotivasi dari luar, bukan termotivasi karena ingin mendapatkan sebuah imbalan, bukan takut mendapatkan hukuman sehingga kita melakukan sesuatu hal tersebut. Nah, inilah makna dari kata merdeka. Bukan makna yang berkonotasi negatif bahwa merdeka itu semua siswa merdeka. Merdeka dalam mengerjakan PR. Ketika kita memberikan tugas kepada mereka, mereka merdeka untuk apakah mereka ingin mengerjakan atau tidak. Bukan. Tetapi merdeka di sini yang bermakna bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, namun mereka juga dapat memerintah diri mereka sendiri. Nah, mereka termotivasi secara internal. Nah, oke ya. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, oke ya. Apa sih perbedaan antara peraturan dan juga tentang keyakinan kelas? Nah, kita bisa melihat 3 pertanyaan pemantik ini, yaitu mengapa kita memiliki sebuah peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan yang beroda 2? Apakah ini sebuah peraturan ataukah sebuah keyakinan? Mengapa kita memiliki sebuah peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak 1,5 meter? Apakah itu merupakan sebuah peraturan atau sebuah keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah itu sebuah peraturan atau sebuah keyakinan? Bapak Ibu yang saya hormati, dari ketiga pertanyaan pemantik ini semuanya merupakan sebuah keyakinan. Keyakinan dalam diri kita bahwa ketika kita mengendarai sebuah kendaraan beroda 2, kita harus menggunakan helm demi keselamatan kita sendiri. Jadi ini bukan sebuah peraturan, namun sebuah keyakinan pada diri kita. Tentang sebuah motivasi internal pada diri kita. Kita menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan masker, mencuci tangan, itu merupakan sebuah keyakinan kita untuk menjaga kesehatan kita. Bukan karena bahwa pemerintah itu telah membuat sebuah peraturan ketika kita ingin pergi keluar rumah, kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, ataupun mencuci tangan. Bukan. Tetapi ini merupakan sebuah keyakinan pada diri kita. Sebuah keyakinan intrinsik dalam diri kita untuk menjaga kesehatan. Kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak 1,5 meter ketika berada di luar ruangan. Nah, memiliki sebuah peraturan untuk datang tepat waktu dalam mengikuti pelatihan. Ini pun juga bukan sebuah peraturan, tetapi merupakan sebuah keyakinan. Keyakinan dalam diri kita untuk mengikuti sebuah pelatihan. Akan menjadi apa sih diri kita ketika kita selalu datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan ataupun dalam pembelajaran kita. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama. Saya sebagai seorang guru penggerak dan juga Bapak Ibu semuanya, saya mohon nantinya setelah pembelajaran ini atau secara kedepannya kita membuat sebuah komunitas pembelajaran. Saya tidak bisa melakukan semua hal ini sendirian. Tapi saya butuh berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Berkolaborasi dalam
membangun sebuah budaya positif, membuat sebuah keyakinan yang ada dalam diri siswa dan juga diri kita masing-masing. Nah, peraturan kelas merupakan sesuatu hal yang paling dasar yang harus kita lakukan. Setelah adanya peraturan kelas, kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Ketika keyakinan kelas ini sudah terbentuk, maka terciptalah sebuah lingkungan positif. Ketika lingkungan positif ini terbentuk, maka lambat laun budaya positif pun ini akan terbentuk di dalam lingkungan belajar kita. Nah, jadi apa sih makna budaya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu adalah tentang sesuatu hal yang sudah dilakukan dan tidak bisa dirubah. Nah, jadi baik kiranya ketika kita bisa melakukan budaya positif ini di sekolahan kita, sehingga semua siswa memiliki sebuah motivasi internal dalam diri mereka masing-masing. Mereka melakukan sesuatu hal berdasarkan sebuah alasan, namun alasannya dari diri mereka masing-masing. Bukan melakukan sesuatu hal itu karena takut untuk dihukum atau melakukan sesuatu hal itu karena ingin mendapatkan sebuah imbalan. Nah, oke. Ini beberapa contoh tentang sebuah kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sesudah kegiatan, sebelum dan juga sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ketika merupakan sebuah peraturan, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan sebuah perintah. Jadi peraturan itu lebih condong terhadap perintah atau lebih condong terhadap sebuah kalimat negatif. Namun, keyakinan kelas lebih condong pada sebuah kalimat positif. Sebagai contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita bisa merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ketika kita sudah mengambil buku, kita harus mengembalikan ke tempatnya. Tanggung jawab di sini memiliki sebuah makna yang sangat luas. Tanggung jawab kepada diri kita, tanggung jawab kepada barang milik orang lain, tanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas umum. Dilarang mengganggu orang lain. Kita bisa merubahnya menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai bisa kita rubah dengan menggunakan kalimat positif dengan menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba bisa kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran bisa kita rubah dengan menghormati orang lain atau bersadar. Gunakan masker bisa kita rubah dengan keyakinan kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor berubah menjadi sebuah keselamatan atau keamanan. Jadi kita rubah kalimat-kalimat perintah atau kalimat negatif, kalimat yang bermakna negatif berubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang bermakna positif, yang memiliki sebuah makna yang luas. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk membentuk sebuah keyakinan kelas? Nah, di sini saya sampaikan beberapa tahapan-tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita bisa melakukan tahapan-tahapan ini di awal tahun ajaran baru atau di awal semester atau di awal pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi peraturan ini disepakati oleh semua anggota kelas kita. Mencatat semua masukan-masukan dari para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, jadi kita tulis semua kesepakatan-kesepakatan kelas dari seluruh anggota kelas. Dan selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas, yaitu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi sebuah kalimat positif, seperti contoh yang sebelumnya.
tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, dan juga Anda mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi peraturan tadi ciri-cirinya yaitu sebuah kalimat perintah atau kalimat negatif. Untuk selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 saja prinsip keyakinannya. Setelah keyakinan kelas tersebut selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan juga menyetujui dengan menandatangani. Jadi, peraturan-peraturan kelas yang sudah disepakati oleh semua anggota siswa tersebut, kita rubah menjadi sebuah kalimat-kalimat positif, menjadi sebuah keyakinan kelas, dan harus disepakati oleh semua anggota kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, semua anggota kelas bisa mengingatkan satu sama lain apabila 1 atau 2 siswa tersebut melakukan sebuah pelanggaran, apa yang harus mereka lakukan, ketika mereka melanggar keyakinan kelas, siapa yang harus mengingatkan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan tersebut? Nah, jadi ketika kita sudah membentuk sebuah keyakinan kelas, setelah itu ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka dapatkan? Apakah mereka harus mendapatkan hukuman? Apakah mereka mendapatkan sanksi atau konsekuensi? Atau bahkan mereka mendapatkan restitusi? Nah. Oke, di sini saya paparkan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bahwa hukuman itu tentang sesuatu hal yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu hal yang harus terjadi. Lalu restitusi adalah tentang sesuatu hal yang merupakan sebuah pilihan. Pilihan yang harus dilakukan oleh siswa. Hukuman merupakan sesuatu hal yang tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan sebuah keadilan ketika mendapatkan hukuman. Hukuman bisa menyakiti murid-murid atau siswa kita. Hukuman merupakan sebuah sistem yang tidak akan berjalan bila murid-murid tidak takut. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, contoh-contoh kalimatnya yaitu peraturannya adalah kamu harus bla 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 dan sebagainya. Nah, murid akan membenci peraturan-peraturan tersebut. Namun bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu hal yang harus terjadi. Dan meskipun tidak nyaman, namun jangka waktunya hanya jangka waktu pendek. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman jangka waktu panjang, kalau untuk konsekuensi dalam jangka waktu pendek saja. Karena konsekuensi ini tentang sesuatu hal yang sudah mereka sepakati. Murid dan juga siswa, murid atau siswa dibuat tidak nyaman tentang konsekuensi tersebut, namun hanya dalam jangka waktu pendek saja. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek juga, memerlukan monitoring dan juga supervisi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalimat-kalimat yang sering dilontarkan dalam sebuah konsekuensi adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan lain sebagainya. Sedangkan restitusi yang berfokus kepada sebuah solusi, mereka menyampaikan bahwa restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid akan mendapatkan sebuah penguatan. Masalah-masalah tersebut bisa terpecahkan dengan solusi-solusi yang diberikan. Murid belajar bertanggung jawab untuk dalam perilakunya.
fokus pada permasalahannya, fokus pada penyelesaian masalahnya dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, ini pun juga sama, ini tentang hukuman, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi ketika hukuman itu bermakna negatif, ketika konsekuensi itu netral, dan restitusi itu bermakna positif. Ya, untuk selanjutnya pembelajaran kita adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Saya tadi menyampaikan bahwa semua tindakan itu memiliki sebuah alasan. Nah, alasan mereka melakukan sesuatu hal itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ingin mendapatkan kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan juga tentang kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis untuk mendapatkan atau untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang yaitu sebuah kebutuhan untuk diterima dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sebuah penguasaan, kebutuhan untuk penguasaan yaitu kebutuhan dalam penguasaan atau kemampuan diri kita. Kebutuhan dalam kebebasan yaitu kebutuhan dalam sebuah pilihan, bebas memilih sebuah pilihan. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan atas dasar kesenangan, yaitu kebutuhan untuk memenuhi dasar rasa kesenangan mereka. Nah, mungkin kita pun juga sering mendapati siswa-siswa kita pada saat kita menerangkan, mereka lebih asik dengan dunia mereka, mereka ngobrol dengan teman-teman mereka dalam satu bangkunya, atau bahkan mereka bermain game pada saat kita menerangkan. Nah, hal-hal tersebut mereka lakukan karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin mereka merasa jenuh dalam pembelajaran, sehingga mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangan mereka dengan cara bermain game. Mungkin mereka merasa jenuh dalam pembelajaran kita karena mereka ingin mendapatkan sebuah kebebasan atau pilihan dalam pembelajaran kita. Karena pembelajaran kita monoton, pembelajaran kita hanya dengan metode pembelajaran klasikal saja, kita tidak pernah mengembangkan metode pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita menjadi sebuah pembelajaran yang membosankan. Nah, itu pun juga bisa terjadi. Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya di kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, kebutuhan dasar apa yang ingin ditambahkan, ingin dipenuhi oleh siswa tersebut, yaitu kebutuhan dasar atas rasa senang. Pertanyaan yang kedua yaitu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan untuk diterima atau rasa kasih sayang yang ingin dia penuhi. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar atas pilihan. Karena tidak ada pilihan, pembelajarannya hanya seperti itu saja. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas bahwa gambarku ini kurang rapi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar atas power atau penguasaan yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Nah, oke Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam diri kita sebagai seorang guru untuk berposisi kepada siswa-siswi kita.
Yang pertama adalah posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Nah, posisi ini yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa-siswa kita. Kalimat yang biasa dilontarkan oleh guru-guru yang mengambil posisi sebagai posisi kontrol penghukum adalah, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan akibatnya. Nah, hasil apa yang didapatkan oleh siswa, yaitu siswa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan juga berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah dunia di mana siswa menyimpan tentang sesuatu hal yang positif menurut mereka di dalam benak mereka masing-masing. Itu bisa berisikan tentang sebuah foto, memori, dan lain sebagainya, tentang sesuatu hal yang berkualitas di dalam diri mereka, yang dia anggap berkualitas dalam diri mereka. Ketika kita mengambil posisi sebagai seorang penghukum, murid akan berkata, nah biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Sudah biasa saya dimarahin oleh bapak tersebut, sudah biasa saya dimarahin oleh ibu tersebut. Dampak pada muridnya yaitu mengulangi kesalahan tersebut lagi dan lagi. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Berceramah, ngobrol terlalu panjang, dan akan selalu mengatakan seharusnya kamu melakukan demikian. Ibu kecewa kamu melakukan hal tersebut. Jadi mengambil posisi sebagai orang yang membuat diri siswa menjadi merasa bersalah. Kamu seharusnya melakukan ini, ibu lelah mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Nah, hasilnya yaitu siswa menyembunyikan tentang hal-hal tersebut atau lebih sering berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Murid akan sering berkata, maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Dampak pada murid yaitu mereka selalu merasa bersalah atau mereka selalu merasa rendah diri. Nah, dari dua posisi kontrol ini, baik itu penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, ini merupakan sebuah identitas gagal dalam diri mereka. Mereka merasa gagal dalam diri mereka. Hal yang selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai seorang teman. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sering memposisikan diri untuk menjadi seorang teman kepada siswa-siswi kita. Nah, jadi Bapak Ibu guru akan membuat alasan-alasan untuk melindungi murid-muridnya. Atau mungkin dengan menggunakan kata-kata, ayolah lakukan ini demi ibu, masa kamu tidak mau. Nah, hasilnya adalah dia merasa ketergantungan. Ketergantungan di sini maksudnya adalah ketika saya berposisi sebagai seorang teman kepada siswa, maka siswa hanya menganggap atau menghargai saya sendiri saja. Mereka ketika mendapatkan sebuah permasalahan, mereka akan selalu bergantung dengan saya saja. Murid akan meletakkan guru sebagai seorang yang sangat penting di dunia yang berkualitasnya. Ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, mereka pun juga akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya, tapi ternyata Bapak Ibu tidak melindungi saya. Dampak pada murid yaitu mereka menjadi lemah atau tidak mandiri. Posisi yang selanjutnya yaitu sebagai seorang pemantau. Menghitung dan mengukur, kamu sudah melakukan pelanggaran di minggu ini sudah 2 kali, kamu sudah terlambat 2 kali dalam 1 minggu ini. Akan selalu menghitung pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Apa peraturannya? Kamu sudah melanggar peraturan selama 2 kali. Apa konsekuensinya? Nah, hasilnya yaitu mereka menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi ketika tidak ada pengawasan, maka mereka pun juga tidak akan melakukan hal positif tersebut. Murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Oke. Yang selanjutnya, posisi kontrol yang disarankan adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini
kita sebagai seorang guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkualitas kepada siswa. Kita mencari solusi kepada siswa. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ini adalah gambaran tentang posisi kontrol yang bisa kita ambil dalam mensikapi siswa-siswi kita. Oke ya, kita langsung pada sebuah contoh video, mohon Bapak Ibu bisa menyimaknya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyimak video tersebut, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut, manakah posisi yang paling ideal bagi Bapak Ibu semuanya? Istilah posisi kontrol sebagai seorang manajer lah yang paling ideal untuk kita lakukan. Jadi dalam penerapan pembelajaran kita sehari-hari, kita bisa mengambil posisi kita sebagai seorang manajer atau sebagai orang yang bisa mendampingi siswa dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan mereka. Bukan tentang hukuman, bukan juga tentang paksaan, bukan juga tentang imbalan yang akan mereka dapatkan, namun kita membimbing mereka untuk mendapatkan atau menyelesaikan mendapatkan solusi tentang permasalahan yang telah mereka hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan juga restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan juga untuk membantu berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi, yaitu sebuah kondisi untuk memperbaiki kesalahan dari siswa tersebut. Gambaran segitiga restitusi ini adalah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dengan cara kita bisa memberikan stimulus kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kita mengambil posisi bahwa bukan siswa saja yang selalu membuat kesalahan, bahwa kita pun juga pernah melakukan kesalahan yang serupa. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita kembalikan atau kita menstabilkan identitas mereka yang dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita bisa menyampaikan, kita bisa bertanya, kamu tentu saja punya sebuah alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu kita masuk pada bagaimana atau menanyakan keyakinan siswa tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kira-kira kesalahan yang kamu perbuat ini, dari kesalahan yang telah kamu perbuat ini, bagaimana solusi yang bisa kamu berikan? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dalam kehidupan kamu? Jadi di sini bukan hanya tentang hukuman, bukan hanya tentang imbalan, tetapi bagaimana siswa tersebut bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, ini adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada video juga, mungkin Bapak Ibu bisa mengamatinya atau bisa menontonnya setelah Zoom kita di sore hari ini, karena mohon maaf Bapak Ibu, kita tadi sesuai kesepakatan kita melakukan webinar ini selama 1 jam ke depan, namun kita pun juga sudah hampir melewati 1 jam lebih. Jadi untuk video ini bisa Bapak Ibu simak sendiri. Jadi video ini berisikan tentang sebuah dialog antara guru dan siswa dan bagaimana cara untuk memberikan sebuah solusi atau segitiga restitusi kepada siswa. Nah, jadi di sini tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas mereka. Dengan cara kita semua akan melakukan hal yang sama. Kita semuanya ingin melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki sebuah alasan. Nah, namun kita tidak melakukan tindakan yang melebihi hal yang sudah kita lakukan. Setelah itu menanyakan keyakinan bahwa kita semuanya memiliki motivasi internal. Nah, oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dari keenam materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin stop share dulu. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam mendidik kita, dalam membangun sebuah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya dalam membangun sebuah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Babat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri pertemuan di sore hari ini, saya minta bantuan Pak Masa untuk memimpin berdoa untuk menutup kegiatan di sore hari ini. Sing kopiahan, guys. Oke, biar gak lama-lama, biar budaya positif dan dapat makna yang berpositif juga dari apa yang disampaikan Pak Renda, kita nanti bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja demi membangun sekolahan yang berkualitas dan sebagai guru penggerak
di masa yang akan mendatang. Untuk mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, nggih. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Sampaikan terima kasih Pak Rendra atas materi yang disampaikan, akan saya bisa jadi positif. Sama-sama Pak Masa. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih bantuan jenengan semuanya. Terima kasih juga atas waktunya untuk mengikuti webinar saya di sore hari ini. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Wabarakatuh. Salam pramuka.